Halo jagoan, selamat datang di kelas online Jago Belajar. Pada video kali ini kita akan membahas bab 1 bilangan bulat kelas 7 halaman 5 sampai 11. Nah, ini kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat yang terdiri dari penjumlahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ayo bereksplorasi. Pada Liga Sepak Bola, terdapat waktu yang diberikan pengelola liga kepada klub untuk melakukan transfer pemain. Berbagai klub sepak bola tentu saja ingin mendapatkan pemain bagus, dapat masuk ke tim mereka, dan dapat melepaskan pemain yang performanya buruk. Ada tabelnya nih, detail perhitungan nilai dan efek performa bagi klub dari berbagai proses transfer. Mendapat satu pemain bagus berarti plus 1, performanya naik. Kalau mendapat berarti plus satu pemain buruk jadinya minus 1, performa turun. Melepaskan satu pemain bagus, melepaskan berarti kan minus. Pemain bagus plus, performa turun. Melepaskan satu pemain buruk, minus, karena buruk di minus 1, begitu. Tuliskan perhitungan nilai dan efek performa bagi klub tersebut setelah melakukan transfer pemain di bawah ini. Yang A, klub A mendapatkan pemain bagus, mendapatkan 2 pemain buruk. Berarti bagaimana? Yaitu mendapatkan 3 pemain bagus, mendapatkan 2 pemain buruk, plus min 2. Hasilnya ini 3 plus 3 sama aja dengan 3, plus ada minus sama dengan minus 2 dengan 1. Kemudian klub B mendapatkan 4 pemain bagus, melepaskan 2 pemain bagus. Nah, ini berarti sama dengan 4 min 2 sama dengan 2. Klub C mendapatkan 1 pemain bagus plus 1, melepaskan 2 pemain bagus plus 2, melepaskan 3 pemain buruk. Nah, ini berarti sama dengan 1 min plus, itu jadinya min dan min jadinya plus, performanya naik. Sehingga 1 kurangi 2 yaitu min 1 tambah 3 yaitu 2. Klub D mendapat 5 pemain bagus, mendapat 2 pemain buruk, melepas 3 pemain bagus, melepaskan 4 pemain buruk. Berarti ini sama dengan 5, performanya turun berarti minus 2. Ini juga performanya turun, minus 3. Minus performanya naik berarti plus 4. 5 kurangi 2 yaitu 3, 3 kurangi 3 0, 0 tambah 4 sama dengan 4. Nah, ini ada lagi, ini tentang pelatih dan juga manajer. Lalu tentukan hasil perhitungan nilai di bawah ini dan tuliskan detail proses transfer pelatih dan sponsor jika perhitungan nilai sebagai berikut. Plus 3 plus 5 berarti sama dengan 3 tambah 5 ya, sama dengan 8. Berarti bagaimana ini? Ini yaitu mendapat 3 pelatih bagus, mendapat 5 manajer bagus. Kemudian yang ini minus, performa naik berarti plus, sama dengan 8. Ini berarti mendapat pelatih bagus dan melepaskan manajer buruk. Lalu yang ini 3 min plus 5, performa turun berarti minus 5, sama dengan minus 2. Ini berarti mendapat pelatih bagus dan melepaskan manajer bagus. Kalau yang ini 3 plus min 5, performa turun sama dengan minus 2. Ini artinya mendapatkan pelatih bagus dan mendapatkan manajer buruk. Nah, ini
ini tadi, ayo berpikir kritis. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan soal pada kegiatan. Ayo berdiskusi di atas. Bagaimana hasil perhitungan dari poin A dan poin B? Apa kesimpulan yang dapat kalian peroleh? Nah, ini poin A dan poin B ini hasilnya sama. Yang artinya kesimpulannya, anggap saja A plus B itu sama dengan A min B. Yaitu hasilnya A tambah B. Nih, kemudian bagaimana hasil perhitungan poin C dan D? Apa kesimpulan dapat diperoleh? Hasilnya sama, minus 2, yang artinya A min plus B itu sama dengan A plus min B. Yaitu sama-sama A min B. Min ketemu plus. Ini. Ayo mencoba jawab pertanyaan berikut dengan merujuk tabel 1 dan tabel 1.2. Klub E mendapat 2 pemain bagus. Tadi pemain bagus yaitu plus 2 dan mendapat pelatih buruk. Pelatih tadi minus 3 ya, kalau pelatihnya buruk. Berarti sama saja dengan 2 min 3, yaitu minus 1. Yang F mendapat pelatih buruk plus min 3 dan mendapat 2 pemain bagus, sama dengan min 3 plus 2, yaitu minus 1. Yang G bulan 1 mendapat, berarti ini hitung yang bulan 1 dulu ya, mendapat 2 pemain bagus, mendapat 1 pemain buruk. Dihitung dulu. Baru bulan keduanya mendapat manajer bagus plus 5. Berarti ini kita hitung dulu ya. 2 ditambah dan min jadinya minus, yaitu baru ditambah 5. Sama dengan 2 kurangi 1, yaitu 1 tambah 5, 6. Yang H pada bulan 1 mendapat 2 pemain bagus plus 2 plus dikurung pada bulan keduanya ya, ini ada bulan kedua mendapat 1 pemain buruk minus 1 dan mendapat manajer bagus plus 5. Ini berarti kan tetap 2 gini, terus kita hitung yang ini. Min 1 ditambah 5, yaitu plus 4, sama dengan 6. B. Apakah yang terjadi pada hasil perhitungan nilai dan efek performa klub E dan F, serta klub G dan H? Apakah urutan transfer pemain dan manajer mempengaruhi hasil perhitungan dan efek performa? Nah, ini kalau dari E dan F berarti A min B. Nah, ini anggap aja 2 itu A, 3 itu B. Sama saja dengan min B plus A. Artinya B-nya atau A-nya bisa ditaruh di mana saja, entah di depan, entah di belakang, itu hasilnya sama. Sedangkan yang G itu anggapannya misalkan A2, min 1-nya B, plus 5-nya C. A plus B ini ditambah C itu sama saja dengan A plus B tambah C. Entah itu A dan B-nya dihitung dulu baru tambah C, atau B dan C-nya dihitung dulu hasilnya sama. Sehingga kesimpulannya, pada operasi hitung penjumlahan, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku A plus B sama dengan B plus A. Sifat asosiatifnya nih, jadi bisa ditaruh di mana saja. Ayo berpikir kritis, apakah sifat komutatif dan sifat asosiatif berlaku juga pada operasi hitung pengurangan bilangan bulat? Jelaskan jawaban kalian.
sifat komutatif dan asosiatif itu tidak berlaku untuk operasi hitung pengurangan, karena contohnya 2 min 3 itu tidak sama dengan 3 min 2. Ini hasilnya minus 1, ini hasilnya 1, sehingga tidak bisa. Lalu ini untuk operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nomor 1, suhu ruang sekarang yaitu 3 derajat. Prediksilah apakah suhu baru akan berada di atas atau di bawah 0 derajat jika ditekan tombol. Ini positif. Jika ditekannya tombol positif berarti juga positif. Sama dengan 9 derajat Celcius. Yang B, kalau suhu awalnya positif, lalu ditekannya itu minus, pasti nanti jadinya ya minus, yaitu min 9 derajat. Yang 2, jika suhu ruang sekarang sesuai dengan yang tampak pada gambar, yaitu 5 derajat, tentukan berapa suhu jika ditekan tombol. Ini sama dengan 5 kali 2. Ya sama aja 10. Sedangkan ini ditekannya tombol minus, pasti nanti jadinya minus juga. Nah, untuk yang nomor 3, jika suhu ruang sekarang yaitu minus 5, nah ini awalnya minus. Kalau tentukan suhu baru jika ditekan tombol ini plus, sama dengan min 5 kali 2, pasti nanti juga ngikutin yang awal yaitu minus. Sedangkan yang B, minus 5 awalnya, ditekannya minus, jadinya positif. Gitu. Nah ini plus kali atau bagi plus hasilnya plus, plus kali atau bagi minus hasilnya minus, minus dikali atau bagi plus hasilnya minus, minus kali atau ini bagi kali atau bagi minus hasilnya plus. Artinya jika tandanya tanda sama itu plus, tanda beda itu minus. Itu ya cara mengingat-ingatnya. Kalau perkalian dan pembagian, tanda sama plus tanda beda minus. Nah ini ya kita hitung. Nomor 1, 4 dikali 3 yaitu 12 derajat Celcius. Ini 12, berapa kali minus 3 hasilnya 12. Nah ini positif, ini negatif. Biar hasilnya positif, ingat ya, berarti harus sama-sama ini minusnya. Minus 4 derajat Celcius. Ini minus, ini positif, ini minus, ini pasti harus positif. Positif berapa? 2 kali berapa biar hasilnya 8, yaitu dikali 4. Ini minus, ini minus. Berarti salah satunya harus positif kalau hasilnya minus. Berarti plus 4 derajat Celcius. 3 dikali 2, 6. Kemudian dikali lagi minus 3. 6 ada minusnya, hasilnya minus. 6 kali 3 yaitu 18. 3 kali berapa biar hasilnya 24, yaitu dikali 8. Atau jika ingin dan gini berarti dikali plus 2 dan kali plus 4. Kan 8 itu 2 kali 4. Nah ini jawablah pertanyaan berikut lalu sampaikan jawaban kalian. Tuliskan hal apa aja yang menarik yang dapat kalian temukan dari perubahan suhu tabel 1-3. Nah ini pada poin 1 dan 2 itu kan ya, berarti positif kali positif sama dengan positif kali positif sama dengan positif. Minus kali minus sama dengan positif yang tadi ya, berarti tanda sama positif, tanda beda negatif. Ini tanda sama positif. Kalau yang poin 3 dan 4 tanda beda negatif. Poin 5 dan 6 itu yaitu sifat komutatif. Yang nomor 5 dan 6 berarti sifat asosiatif, yaitu
bisa ditaruh di mana saja untuk yang perkalian. Ayo berpikir kritis, apakah sifat komutatif dan asosiatif berlaku juga dalam operasi hitung pembagian bilangan bulat? Jelaskan jawaban kalian. Nah, untuk bilangan bulat pembagian itu tidak berlaku ya sifat komutatif dan asosiatif. Karena 8 bagi 2 tidak sama dengan 2 bagi 8. Itu jadi bisa disimpulkan bahwa sifat asosiatif dan komutatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Gitu. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Pada video selanjutnya kita akan membahas soal latihan 1.2. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan di video berikutnya.